Karno, kamu ngapain ngomong di depan kaca sendiri? Kayak orang jelas aja. Biarlah kak, aku ini itu seperti kau. Sudah kurus, kecil, keriting, mana bisa jadi orang besar. Sudahlah, mari kita beristirahat. Sudah 31 tahun lamanya masa-masa itu berlalu. Kini, keakraban yang dibangun hancur begitu saja. Tak ada lagi canda serta kritik dari satu sama lain. Yang ada hanya benturan prinsip politik yang tidak berujung. Kurasa sudah seharusnya aku melakukan ini, bukan? Kekecewaan yang sudah tidak terbendung ini tak dapat lagi kutahan. Peluang yang terlihat menjadi harapanku dan membuat keinginan yang ada di dalam hatiku menjadi menggebu-gebu. Dengan ini, saya memproklamasikan bahwa negara Islam Indonesia akan segera terbentuk. Kartosuwiryo, Kartosuwiryo, Kartosuwiryo. Bung, terdapat informasi penting. Terjadi pemberontakan atas Kartosuwiryo dengan membuat NII. Pemberontakan Madiun baru saja ditumpaskan. Tapi bagaimana ini? Hilang satu, tumbuh seribu. Kartosuwiryo, bukankah ia kawan akrabmu? Sudah kuduga hal ini akan terjadi. Sejak dulu, prinsip kami memang selalu bertabrakan dan tak pernah kunjung usai. Iya, Bung. Pemberontakan ini sudah tersebar luas dan berpusat di Jawa Barat. Bung, mengenai penyederhanaan administrasi pemerintah yang sebelumnya kita bahas. Apakah sudah menemukan titik temu? Mengenai hal itu, saya sudah membicarakannya dengan baik dengan anggota Kabinet Ansir, bahwa Aceh yang awalnya daerah istimewa akan menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Segera beritahukan kepada yang bersangkutan agar cepat dilaksanakan. Baiklah, saya akan melakukan hal itu dengan baik. Lalu menghubungi Daud Bere selaku Gubernur Daerah Istimewa Aceh. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam, masuklah. Maaf, Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mengapa meminta maaf? Kabar apa itu? Kabar kali ini kurang mengenakan, Tuan. Ini kabar buruk buat kita. Memangnya ada apa? Pemerintah pusat menurunkan status daerah istimewa Aceh menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, Tuan. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Pasti ada kesalahan informasi. Tidak, Tuan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bung Karno melalui Bung Hatta. Seketika kepalaku pusing. Terima kasih untuk informasinya. Silakan keluar, saya akan mencari solusinya. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhubung dengan masalah yang sudah kita dapati 3 tahun silam dan pemecahan masalah tersebut belum ada sampai sekarang, maka dari itulah tujuan saya mengumpulkan para pejabat dan para ulama sekalian. Saya berpendapat, sudah seharusnya kita menentang keputusan pemerintah pusat tersebut. Bagaimana tidak, rakyat Aceh pun sudah lama terlibat dalam perang untuk mempertahankan negeri ini dari jajahan kolonial Belanda. Sungguh tidak adil rasanya jika pemerintah pusat membuat kita kecewa. Menurut saya pun tidak ada salahnya jika kita mengharapkan Aceh menjadi salah satu provinsi yang menjadi pelopor istimewa. Ekonomi dan pendidikan pun tidak dapat dikembangkan karena tidak adanya pembangunan. Ya betul juga. Bagaimana, Tuan? Bukankah seharusnya kita menyampaikan hal ini terlebih dahulu pada pemerintah pusat? Barangkali hal ini dapat berhasil dan menggagalkan penghapusan daerah istimewa bagi Aceh. Baiklah, saya rasa hal ini dapat kita coba.
Perlahan tapi pasti kita harus mendapatkan kembali apa yang hilang dari kita. Tolong sampaikan apa yang saya katakan pada pemerintah pusat. Saya mengharapkan hal baik akan terjadi setelah tersampainya permintaan-permintaan tersebut. Baik Tuan, akan saya laksanakan segera. Bagaimanapun juga, hal itu tidak dapat direalisasikan. Apa yang sudah diputuskan akan tetap dilakukan. Baik, Bung. Kita tak bisa lagi bekerja dengan pemerintah tukang tipu. Apa maksudnya membuat daftar hitam dan menangkap serta menjebloskan para ulama ke BUI? Tidak dapat diterima. Para ulama tersebut juga mempunyai jasa dalam mengusir Belanda. Konyol. Mengenai hal itu saya kurang tahu, Tuan. Baiklah, siapkan perjalanan saya ke Jakarta. Saya akan menemui Bung Karno dan membicarakan hal ini. Siap Tuan, segera saya laksanakan. Bung, kami di Aceh ini punya impian. Apa boleh buat? Negara baru, tentara baru. Apa yang terjadi tak bisa dibantah lagi. Sudahlah, terima saja. Keputusan ini adalah yang terbaik untuk negeri ini. Baiklah, Bung. Saya pamit undur diri. Permisi. Sial. Bagaimanapun saya tetap tidak terima dengan keputusan ini. Apanya yang terbaik? Mengkhianati rakyat Aceh menjadi kalimat yang pas untuk menggambarkan hal tersebut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk meluapkan rasa kekecewaan kita? Baiklah rakyat sekalian, biarlah keputusan pemerintah untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai gantinya, kita bergabung pada negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Tuan Kartosuwiryo. Segera siapkan para tentara Islam Indonesia untuk menguasai daerah Pidi dan bertahan di Garut. Baik, akan segera saya laksanakan. Lapor Komandan. Ada keperluan apa kamu datang ke rumah saya yang megah ini? Desa Cejempa tidak mau bekerja sama dengan kita, Komandan. Apa? Berani sekali mereka. Ya, sepertinya mereka ingin melakukan pemberontakan terhadap kita. Ya sudah, kamu culik pemimpin mereka. Lalu kamu siksa. Setelah kamu siksa, kamu kirim balik ke kampung mereka. Tapi Komandan, dikhawatirkan hal tersebut malah akan mengobarkan semangat perjuangan mereka. Benar juga kamu. Ya sudah, bantai saja mereka semua. Bunuh semua petani-petani itu. Siap, Komandan. Warga Aceh yang tinggal di Jakarta terus bergantian meminta agar misi ke Aceh untuk kasus DITI itu cepat dilaksanakan. Tapi bagaimanapun juga pemberontakan Daud Bereh itu memang harus ditumpas. Padahal saya sudah sangat yakin jatuhnya Tangse dan Tangkengon ke tangan pemerintah pasti dapat membuat mundur Bereh. Namun, sampai sekarang pun, Bereh tak mundur setapak pun. Gerilya tetap ada, dan mereka terus berpindah-pindah, sehingga untuk mencarinya itu begitu sulit.
Maka dari itu, sangat sulit untuk mencari solusi mengenai pemberontakan ini. Sudah mau copot kepalaku rasanya. Lapor Tuan, gencatan senjata pada pemberontakan Aceh masih terus berlangsung hingga kini. Konsepsi prinsipil bijaksana yang dicetuskan oleh Kolonel Semaun Gaharu pun tidak banyak membuahkan hasil. Hanya berupa kesepakatan antar pemerintah dan pemberontak yang disebut Ikrar Klamtek. Baiklah, segera menuju Aceh dan bertemu dengan Hasan Soleh selaku Panglima DITI. Jujur Tuan, saya tetap menuntut agar negara bagian Aceh dijadikan saja bagian dari Republik Indonesia. Indonesia telah berbentuk kesatuan. Hal-hal yang menyinggung federalisme seperti ini tidak bisa diterima. Bagaimana jika kita tetap mencari jalan damai untuk kedua belah pihak, agar tidak ada lagi negara bagian tersendiri dan seluruhnya menjadi kesatuan Republik Indonesia lagi? Saya setuju. Mari kita bersama mencari jalan keluar agar keamanan dan kedamaian Aceh kembali seperti semula. Tetapi Tuan, saya sendiri pun bingung. Bagaimana caranya agar pemberontakan ini segera usai? Berbagai hal sudah dilakukan, mulai dari Hasan Ali yang berbicara dengan Bereh untuk memilih jalur damai, tetapi selalu saja ditolak oleh Bereh dan memperlakukan serangan gerilya besar-besaran. Begitu rupanya, pengaruh Bereh terlihat sangat besar. Memang, Bereh adalah ujung dari pemberontakan ini. Saya pun sudah letih karena sudah hampir 2 dasawarsa perang ini terjadi. Tubuh tua saya tidak dapat melakukannya lagi. Kekanglah Daud Bereh agar tidak bergerak lagi. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang kemari. Kita tak bisa seperti ini terus. Kita harus hentikan pemberontakan yang tak kunjung usai ini. Tidak akan. Saya tidak menyangka ternyata kau ini seorang pengkhianat. Kau pun tak dapat bergerak lagi. Sebagian besar tokoh penting Darul Islam Aceh pun berpihak pada dewanku. Saya tidak menyangka bagaimana bisa orang yang kuanggap kawan malah menjadi pengkhianat yang begitu menyakitkan. Sudahi semua ini, maka Aceh akan menjadi damai. Tidak. Kau tahu bagaimana rasa kecewaku terhadap pemerintah mengenai penurunan posisi Aceh? Mereka tukang tipu. Kau jangan berlebihan. Saya pun sama. Kita memiliki mimpi akan Aceh yang istimewa. Mau sampai kapan, bro? Sudahlah, urusi saja semua urusanmu. Maksudku baik. Orang-orang di luar sana pun terus mengupayakan Aceh yang damai. Kau tak bisa terus-terusan melakukan penyerangan. Mau di Aceh Timur, Tanah Alas, bahkan Aceh Barat sekalipun. Sudahi semuanya. Saleh, sebaiknya kau pulang dan beristirahat. Ini sudah malam. Ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dipikir lagi, ada benarnya perkataan Saleh itu. Lagi pula, proposal mengenai daerah istimewa bagi Aceh pun sudah kuterima 2 hari yang lalu. Tapi, mungkin ada baiknya jika hanya gencatan senjata yang dihentikan. Tubuhku pun sudah tua, tak dapat lagi melakukan serangan demi serangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Yasin? Baik, Tuan. Yasin, sekarang kau sudah menjadi komandan daerah militer Aceh. Aku memberikan selamat ucapan untukmu. Terima kasih Tuan, Anda pun sekarang sudah menjadi Perdana Menteri. Anda sangat hebat. Apakah ada yang ingin kau rencanakan? Mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Tuan Bereh, saya mencoba untuk mendekatinya dengan saling mengirimi pesan. Pemberontakan yang dilakukan teman karibnya pun sangat membuatnya sulit untuk bergerak bebas. Benarkah seperti itu? Tak kusangka kau cukup inisiatif juga. Saya pun tidak ingin menggunakan senjata untuk menyelesaikan pemberontakan ini, karena Tuan Bereh sendiri pun tidak akan takluk akan ancaman dan tekanan. Beliau akan takluk dengan seseorang yang sopan dan rendah hati. Tak kusangka jika beliau pribadi yang seperti itu.
Beliau adalah ulama yang paling disegani. Ngomong-ngomong, saya ingin permisi dulu, Tuan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ada sebuah surat yang dikirimkan oleh kurir untuk Anda. Benarkah? Bahwa inilah warkatul ikhlas yang datang dari Muhammad Yasin, Kolonel Infanteri, Panglima Kodam Iskandar Muda. Dan mudah-mudahan ayahanda Tengku dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mansur, bolehkah saya meminta kertas untuk membalas surat ini? Tentu Tuan. Anak Kanda Muhammad Yasin. Alasanku melakukan pemberontakan ini adalah upaya untuk penegakan hukum Allah dan Rasul. Hal ini juga akibat dari kekecewaan yang teramat dalam rakyat Aceh terhadap sikap Jakarta. Mansur, kirimkan Hasjim untuk menemui Kolonel Yasin di Kutaraja. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Tunggu. Biar saya saja yang menemuinya langsung. Anda serius Tuan? Iya, segera kabarkan pada Kolonel Yasin tentang pertemuan ini. Baik, segera. Saya ada kabar untukmu. Ada apa, Tuan? Sepertinya ini bisa dikatakan sebagai kabar baik. Tuan Meru ingin mengadakan pertemuan denganmu. Kau bisa mendatanginya di hutan gunung, tempat markasnya saat ini. Baiklah, terima kasih atas kabarnya, Tuan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tuan. Saya ingin bertemu dengan Tuan Bere. Waalaikumsalam. Apakah benar ini Kolonel Yasin? Ya, benar. Saya datang ke sini atas permintaan Tuan Bere. Baiklah, silakan masuk. Assalamualaikum Tuan. Anda kedatangan tamu. Waalaikumsalam. Siapa yang ingin menemuiku? Ia adalah Kolonel Yasin, Tuan. Persilahkan ia masuk. Ini adalah Kolonel Yasin yang mengirim dan membalas surat-surat Anda, Tuan. Anak Anda, itukah kau? Iya, Ayahanda. Mari kita duduk. Baiklah, kalau begitu saya keluar dulu, Tuan. Assalamualaikum. Saya datang ke sini atas permintaan Ayahanda. Saya tak menyangka dapat bertemu langsung denganmu. Begitupun dengan saya, Ayahanda. Ini pertemuan pertamaku dengan pejabat militer. Sejak 8 tahun lamanya saya mengibarkan pemberontakan.
Iya Ayahanda, semua ini terjadi karena kekecewaan Anda yang begitu besar. Tetapi lebih baik kita berdamai saja demi kebaikan bersama. Mengenai isi surat yang kau kirim waktu itu tentang memberangkatkanku haji, menurutku hal itu tidak buruk juga. Baiklah, jika itu untuk kebaikan semuanya, mari kita berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Aceh sekalian yang saya sayangi dan selalu saya banggakan. Saya mengaku salah mengenai pemberontakan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dengan hal ini pun saya mengumumkan bahwa Aceh akan kembali pada pangkuan Republik Indonesia. Indonesia tanah air